Jangan tertipu dengan paras cantiknya. Wanita ini sedang menggoda pria yang akan dijadikan bahan masakannya. Ya, wanita ini adalah anak dari wanita pemilik kedai kari yang terkenal kelezatannya. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa rahasia kelezatannya adalah memakai daging manusia. Sisi mengundang pria ini ke rumah, lalu saat pria ini lengah, sang adik menyengatnya dengan listrik hingga pingsan. Saat pria ini sadar, dia sudah berada di atas meja dengan tubuh terikat dan mulut yang dilakban. Tentunya, pria ini akan segera dijagal dan dijadikan bahan kari daging mereka. Besoknya, Martin kembali menemui Nyonya Chu. Martin membujuk Nyonya Chu untuk tampil di acara masak-memasaknya dan membocorkan resepnya. Namun, sekali lagi, sang pemilik restoran tidak berminat. Martin kemudian menghampiri Sisi di mana dia menggoda wanita cantik ini dan mengiming-iminginya menjadi artis atau model. Sayangnya, Sisi sama sekali tak menggubrisnya. Kemudian saat makan malam, sang ibu benar-benar kesal dengan ulah Martin yang terus-menerus menerornya dan datang untuk mencari tahu resep rahasia kari buatan mereka. Hingga dia pun menugaskan Sisi untuk membereskan Martin saat ini juga. Sisi pun datang ke diskotik untuk menggoda Martin. Tentunya pria ini dibuat mabuk kebayang akan kecantikan Sisi. Karena sudah terbius akan pesona si tukang jagal ini, Martin pun mau saja ikut pulang ke rumah Sisi. Martin tak sadar telah meminum minuman yang sudah diberi obat di dalamnya hingga tak berapa lama dia pun jatuh pingsan. Singkat cerita, kini Martin sudah berada di ruang jagal mereka dengan tubuh yang terikat. Sisi pun datang untuk memulai aksinya. Martin kini sangat ketakutan, ditambah lagi dia melihat ada akuarium yang berisi potongan tangan manusia. Martin berontak berusaha lepas, namun ikatan itu terlalu kuat. Gadis ini pun mulai menyiksa pria ini. Lalu tanpa banyak kata, Sisi menancapkan pisau hingga Martin pun tewas. Saya menghabisi Martin, Sisi pun menemui ibunya dengan wajah yang sedih. Sang ibu berkata bahwa kita tidak boleh melakukan hal ini terus-menerus, tapi Sisi malah berkata bahwa dia tidak bisa berhenti lagi. Karena Martin menghilang, dua temannya ini datang ke kedai dan berkata, jangan bekerja sama dengan Martin. Mereka mengira bahwa Martin sudah berkhianat. Dua pria lembut ini berkata kepada Nyonya Chu untuk memberitahu resep kari mereka, atau kalau tidak, mereka akan membuat berita yang tidak-tidak yang menjelekkan nama kedai mereka. Ya, dua pria ini tidak tahu mereka berhadapan dengan siapa. Besoknya Nyonya Chu menelpon pria lembut ini. Mereka mengira Nyonya Chu mau memberikan resepnya, hingga mereka pun langsung berkata-kata manis karena tidak sadar sudah masuk dalam jebakan mereka. Lalu Nyonya Chu menyuruh dua laki-laki ini untuk datang ke rumahnya. Tak itu saja, dia juga menyuruh Si Mei mengajak cowok playboy di kampusnya untuk datang. Juga dia mengundang laki-laki yang disukai oleh Si Yu. Si Yu yang tahu bahwa akan ada hal buruk menyuruh pria ini pun pergi. Namun aksinya digagalkan oleh sang kakak Sisi. Malam ini para tamu dijamu dengan makanan enak di rumah Nyonya Chu. Mereka makan dengan lahap tanpa tahu selanjutnya mereka lah yang akan menjadi bahan makanannya. Adakah yang akan berhasil selamat keluar dari sini hidup-hidup? Ini adalah jamuan spesial makan malam terakhir untuk para tamu spesial keluarga Nyonya Chu. Betapa terkejutnya para pria ini melihat sebuah kepala berada di bawah tudung saji. Awalnya mereka pun begitu senang karena diundang ke rumah Nyonya Chu. Dua pria ini mengira Nyonya Chu akan memberinya resep kari spesialnya. Ada juga playboy di kampus Si Mei yang sudah berani menyentuh Si Mei. Lalu seorang dokter yang jatuh hati pada Si Yu. Di meja makan, Nyonya Chu pun mulai berbicara sebagai tuan rumah yang begitu senang akan kehadiran para tamu-tamunya. Dia pun menyampaikan kata sambutannya untuk para tamu spesialnya. Dia pun bercerita tentang perjuangannya untuk membesarkan 3 anak gadisnya seorang diri. Suaminya adalah seorang yang brengsek. Dia hendak berbuat yang tak pantas pada Sisi putri kandungnya. Saat dia memergokinya, sang suami malah hendak membunuhnya. Namun akhirnya sang suami tewas di tangan ibu dan anak sulungnya ini. Di saat panik untuk menyembunyikan jasad suaminya, mereka pun berinisiatif untuk memotong daging suaminya ini kecil-kecil dan dimasak kari untuk dijual di kedainya. Dengan begitu, jasad sang suami tidak akan pernah ditemukan. Di luar perkiraannya, dia sungguh tak menyangka bila menu barunya ini laris manis di pasaran. Jadi kini kalian sudah tahu resep rahasia kari buatan kami, ujar Nyonya Chu. Lalu Nyonya Chu pun menyajikan menu spesial mereka malam ini. Tampak ada kepala Martin di atas meja, yang tentu saja membuat para tamu berteriak serta bergidik ngeri. Akhirnya para pria ini langsung tak berdaya karena di dalam anggur yang mereka minum sudah diberi obat yang membuat mereka perlahan-lahan hilang kesadaran. Satu persatu pria ini pun dibunuh oleh para gadis. Kenny yang berusaha melarikan diri tak mampu melawan pengaruh obat tersebut dan terjatuh. Si Mei yang dendam pada Kenny karena Kenny memerasnya dengan video mereka langsung merobek-robek perut Kenny dengan pisau. Lalu para pria yang masih tersisa dibawa ke ruang eksekusi. Di ruangan ini, Si Yu masih berusaha untuk meminta agar ibu dan kakaknya tidak membunuh Dr. Zhang kekasihnya. Dia berkata Dr. Zhang tidak salah dan dia adalah orang baik, tidak seperti yang lainnya. Namun sang ibu kemudian menunjukkan foto Dr. Zhang merangkul wanita lain, yang mereka kira adalah istri Dr. Zhang. Si Yu pun menangis dan merasa tertipu karena sakit hati. Si Yu pun tidak lagi meminta ampunan untuk Dr. Zhang. Sang ibu dan kakaknya ini pun berkata bahwa tak ada pria baik-baik di muka bumi ini. Si Yu yang kecewa menunggu di luar. Tak lama ada dering telepon milik Dr. Zhang. Ternyata itu adalah telepon dari wanita yang ada di foto. Si Yu mengangkatnya dan dari sinilah dia tahu bahwa wanita di foto itu adalah adik Dr. Zhang. Santak saja Si Yu langsung kembali menggedor pintu ruang eksekusi dan berteriak meminta agar jangan menjaga pacarnya. Tetapi percuma saja, tidak ada respon sama sekali dari ibu dan para saudarinya.
Di sisi lain, Kenny ternyata masih hidup. Kenny yang tengah sekarat ini berusaha menelpon polisi untuk menangkap keluarga psikopat ini. Lalu Siu yang ada di sana mengambil ponsel Kenny dan akhirnya dia pun melaporkan semuanya kepada pihak kepolisian. Tak berapa lama polisi pun datang. Untunglah belum terlambat. Dr. Zhang adalah satu-satunya yang selamat malam ini berkat Siu yang memilih mengorbankan keluarganya dan dirinya juga meski mereka harus ditahan oleh kepolisian. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di film keren